Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kabar saudara-saudara semuanya baik dan sehat ya. Tentu ada banyak hal yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Dan karena itu marilah terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur dan penuh dengan sukacita menyambut hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh percaya Engkau bersama dengan kami ketika kami menjalani sepanjang hari ini dalam semua tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami. Engkau menolong dan menopang kami dan memberi berkat-Mu kepada kami. Karena itu biarlah hidup kami terus dituntun oleh Tuhan sendiri dan firman-Mu yang kami baca serta renungkan menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berjumpa Allah dalam segala. Dan bacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 44 hingga 53. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai pada zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara tradisional orang Kristen kerap memahami gedung gereja sebagai rumah Tuhan atau situs di mana Tuhan semestinya berada. Pandangan ini tidak keliru, sekalipun tidak sepenuhnya tepat. Sebagai tempat berhimpunnya persekutuan orang percaya, gereja menjadi ruang di mana Allah yang hadir dimuliakan. Namun kita tentu setuju bahwa Allah yang tak terbatas itu tidak dapat dibatasi kehadirannya oleh ruang dan waktu. Allah dapat berada di mana saja untuk menjumpai kita.
Pada ruang dan waktu manusia yang terbatas, Allah yang kekal dan tak terbatas itu hadir dan melampauinya. Omnipresence atau kemahahadiran Allah itulah yang menjadi tesis Stefanus. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus menyampaikan pembelaannya. Ia sedang disidang karena tuduhan melecehkan bait Allah dan hukum Taurat. Dua tuduhan yang sama sekali keliru. Karena itulah Stefanus tidak sedikit pun gentar. Melalui kuasa Roh Kudus yang memandunya, Stefanus menjelaskan tentang Allah yang kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu manusia yang terbatas. Ia bersaksi bahwa Allah tidak dapat dikungkung keberadaannya hanya di satu lokasi saja. Hal ini tentu selaras dengan berbagai rujukan kesaksian di dalam Perjanjian Lama. Memuliakan Allah tak terbatas di gedung ibadah. Melalui rutinitas dan berbagai karya, Allah itu hadir. Ia mengundang kita untuk menjumpainya dalam segala keadaan. Dan hal itu menyadarkan kita bahwa Ia tak pernah meninggalkan kita. Kiranya kabar baik firman Tuhan ini boleh memenuhi diri kita dengan sukacita dan semangat menjalani hari ini. Sebab kita tidak akan melangkah menjalani hari kita sendirian. Namun bersama dengan Allah yang kehadirannya akan selalu dapat kita rasakan. Dan melalui kehidupan kita juga, kehadiran Allah dapat dirasakan oleh sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam semua karya, pekerjaan, dan juga pelayanan kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan hati kami begitu berlimpah dengan sukacita. Menyadari bahwa Engkau Tuhan Allah yang maha baik adalah Tuhan yang dekat dengan kami, yang selalu bersama kami, berjalan bersama dengan kami, dan menolong, bahkan memberkati kehidupan kami. Kabar baik ini memampukan kami untuk menjalani sepanjang hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami di waktu-waktu ke depan, dengan optimis dan penuh semangat. Apapun yang mungkin akan kami alami, baik hal yang baik maupun yang buruk, baik dalam kesehatan, juga dalam penyakit yang mendera tubuh kami, dalam keuntungan maupun kerugian, bahkan kegagalan, dalam semua jerih juang kami, dalam semua perjuangan hidup kami, Tuhan bersama dengan kami. Juga dalam semua panggilan kami untuk boleh menyatakan hadir-Mu melalui kehidupan kami, melalui karya-karya kami, melalui perjumpaan kami dengan sesama kami, menolong kami untuk senantiasa yakin bahwa apapun yang kami lakukan dengan hati yang tulus, dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dalam hidup bersama sesama kami, tidak akan pernah menjadi hal yang sia-sia. Sekecil apapun yang kami lakukan, sesederhana apapun yang kami kerjakan, bersama dengan Tuhan akan menjadi hal yang besar, hal yang baik,
yang memberikan sukacita dan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami jumpai. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh waktu kami sepanjang hari ini dalam semua tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Berkat-Mu sajalah yang selalu kami andalkan, dan pertolongan-Mu sajalah yang selalu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.